Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua serta memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang terhormat Bapak Adam Prayogo Kuncoro, Master Komunikasi, dan teman-teman semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Dalam video kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan nih hasil praktik bisnis kami dengan nama brand yaitu Bivasop. Kita kenalan dulu ya teman-teman, anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Fatimah Rahayu. Yang kedua ada Ihda Maflaha Putri. Yang ketiga ada Wafiatus Askia. Yang keempat ada Burhanuddin Robani. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kita mengambil nama Bivasop? Pastinya teman-teman belum tahu ya. Nah, saya kasih tahu ya. Jadi Bivasop itu diambil dari nama depan anggota kelompok kami. B untuk Burhanuddin, I untuk Ihda Maflaha, F untuk Fatimah Rahayu, dan A untuk Askia. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita ke gambaran umum usaha nih teman-teman. Di sini nama perusahaannya itu atau nama brand ya, tadi sudah dijelaskan bahwa nama perusahaan atau brandnya itu Bivasop. Nah, pendiri usahanya atau bisa disebut dengan owner itu ada saya sendiri Fatimah Rahayu, kemudian ada Ihda, ada Askia, dan Mas Burhanuddin. Nah, selanjutnya untuk jenis produknya itu kita ambil di bidang kuliner ya, lebih tepatnya itu makanan dan cemilan. Nah, kita menjual berbagai macam cemilan dan juga makanan. Yang makanannya itu ada bakso aci dan cemilannya itu ada mie lidi, kripca atau keripik kaca, dan ada basreng atau bakso goreng. Nah, selanjutnya untuk kontak person itu ada ya di PPT ini, yaitu 085802390427. Nah, selanjutnya untuk IG dari usaha kami itu ada @bivasop. Teman-teman bisa langsung follow ya di sini nih. Ya, selanjutnya telah terlaksana rapat perdana pertama kami, yaitu melakukan pembahasan konsep bisnis, yang kedua pemilihan produk, yang ketiga pembagian tugas anggota kelompok, yang keempat melakukan sistem penjualan. Selanjutnya yaitu kami telah melakukan pertemuan pertama dengan owner untuk melakukan pengambilan barang dan COD bersama customer. Pada gambar lihat. Ya, selanjutnya saya Ihda Maflaha Putri dengan NIM 19172072 akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua. Pertemuan kedua kita dilakukan di gedung VB ya teman-teman. Kenapa kita mengadakan pertemuan di gedung VB? Karena teman kita ternyata sedang ada kepentingan di gedung VB, jadi kita melakukan pertemuan yang kedua di gedung VB. Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi penjualan yang pertama, perekapan hasil penjualan, dan pembahasan PO selanjutnya. Dari hasil penjualan PO yang pertama, kita mengevaluasi apa kekurangan kita dalam melakukan penjualan untuk melakukan penjualan yang lebih baik selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Wafiatus Askia dengan NIM 1917201073. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pemilihan bisnis. Bisnis yang kelompok kami jalankan merupakan bisnis makanan ringan atau cemilan, di mana produk yang kami jual merupakan produk yang diambil dari supplier. Nah, kenapa kelompok kami memilih mengambil dari supplier atau menjadi reseller?
Nah, dikarenakan menurut kelompok kami itu lebih efisien dan hemat waktu. Karena anggota dari kelompok kami itu berasal dari daerah yang berbeda-beda dan terhalang oleh masa pandemi yang seperti ini. Jadi, kami memutuskan untuk menjadi reseller. Selain alasan tersebut, keuntungannya lebih jelas dan modalnya akan kembali lagi kepada kita. Nah, produk pertama dari usaha kami yaitu basreng. Teman-teman pastinya udah sangat familiar ya dengan basreng. Nah, basreng itu merupakan cemilan, singkatannya itu bakso goreng. Nah, basreng ini mempunyai tekstur yaitu kering, crispy, kemudian renyah ya. Karena ini makanan yang kering gitu ya, teman-teman. Nah, basreng ini terbuat dari adonan bakso ikan tenggiri yang kemudian diiris-iris lalu digoreng, dan setelah digoreng kita sajikan dengan berbagai macam bumbu. Ada bumbu pedas, balado. Nah, di sini kita menjual berbagai varian, yaitu ada rasa balado, kemudian pedas dan ekstra pedas ya. Selain dengan disajikan dengan varian bumbu, kita juga menambahkan irisan daun jeruk. Kenapa sih kita perlu menambahkan irisan daun jeruk? Ya karena irisan daun jeruk tersendiri itu bisa menambahkan rasa lezat dan menambahkan rasa segar ya teman-teman. Nah, basreng ini merupakan cemilan favorit dari semua kalangan. Dari anak kecil sampai dewasa itu bisa menikmati basreng ini. Seperti itu teman-teman. Ya, selanjutnya ada kripca. Kripca atau keripik kaca adalah makanan ringan yang terbuat dari bahan dasarnya yaitu tepung kanji. Keripik kaca juga sering disebut keripik beling. Cemilan ini disajikan dengan berbagai varian rasa, yaitu ada rasa balado, pedas daun jeruk, dan rumput laut. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai penjualan bakso aci. Bakso aci merupakan salah satu jajanan yang terkenal yang berasal dari Garut, namun sekarang sudah familiar kita temukan di tempat manapun ya, baik itu di outlet maupun yang melakukan open PO. Nah, tekstur dari boci ini kenyal ya, seperti cilok kayak gitu, karena terbuat dari tepung sagu. Dalam satu kemasan biasanya itu terdapat beberapa bakso aci, ada yang isinya 8, 10, itu tergantung dari kemasan yang mini atau kemasan yang besar itu ya teman-teman. Terus selanjutnya ada cuangki lidah. Cuangki lidah juga tergantung dalam kemasan, biasanya ada yang isinya 1, ada yang isinya 2 gitu. Terus ada sukro cikur. Sukro cikur itu seperti silus ya. Terus ada 1 buah jeruk nipis, serta ada bumbu pedas dan penyedap rasa. Dalam penyajian ini biasanya teman-teman itu suka menambahkan topping telur kayak gitu ya, biar nanti rasanya itu jadi enak kayak gitu. Nah, itu yang saya bisa jelaskan dari boci. Ya, selanjutnya ada mie lidi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar nama jajanan atau cemilan yang satu ini. Nah, jajanan yang satu ini merupakan jajanan legendaris yang ada sejak tahun 90-an, di mana rasanya yang gurih dan pedas serta bentuknya yang panjang seperti lidi. Banyak yang menyebutnya lidi-lidian pada waktu itu dan dikenal sampai saat ini. Kali ini mie lidi hadir dalam berbagai varian rasa. Ada varian rasa pedas, asin, balado, barbeque, jagung manis. Selain itu ada varian rasa manisnya, yaitu ada green tea, tiramisu, coklat, taro, dan strawberry. Untuk produk yang kami jual, pembeli bisa request dengan menggunakan bumbu basah atau bumbu kering sesuai dengan selera mereka. Ya, selanjutnya ada aspek pemasaran dan keunggulan produk. Untuk produk yang kami jual akan dipasarkan melalui sistem pre-order. Untuk sistem pre-ordernya, kelompok kami membuka setiap 1 minggu sekali.
Nah, untuk pemasaran atau promosinya, kelompok kami menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Untuk keunggulan produk yang kami jual, yaitu produknya berkualitas, dengan tekstur yang renyah, rasa yang gurih, dan harganya yang murah, serta pengemasannya yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Pembagian tugas dalam praktik bisnis ini sesuai dengan kesepakatan antar anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kelancaran kegiatan bisnis dan memenuhi kepuasan konsumen dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok 1. Yang pertama ada peran dari Mbak Fatimah Rahayu atau saya sendiri. Nah, di sini saya bertugas atau berperan itu sebagai yang pertama memimpin rapat koordinasi baik secara online maupun offline. Yang kedua, saya bertugas untuk membuat logo brand. Nah, di sini saya membuat logo brand Bivasop itu dari aplikasi Canva. Yang ketiga, saya bertugas untuk mencari supplier. Nah, berhubung saya sudah mempunyai channel-channel supplier baik itu makanan atau cemilan. Nah, di sini kita tinggal menentukan produk apa sih yang mau kita ambil dari supplier dan kita jual kembali ke konsumen. Nah, di sini kita mengambil ke supplier tangan pertama, jadi langsung diproduksi oleh supplier tersebut. Nah, yang selanjutnya tugas saya adalah mengambil produk ke supplier. Selanjutnya tugas saya adalah mengelola sosial media Bivasop, yaitu akun Instagram. Nah, selanjutnya saya juga bertugas untuk mempromosikan produk Bivasop, baik itu melalui sosial media Instagram ataupun WhatsApp. Nah, selain itu juga saya menyebarkan pamflet dari produk Bivasop melalui story Instagram atau story WhatsApp. Nah, yang terakhir tugas saya yaitu COD dan DO dengan konsumen. Nah, selanjutnya tugas dari Mbak Ihda Maflaha Putri. Nah, tugas dari Mbak Ihda ini yang pertama adalah membuat nama brand. Jadi, nama brand Bivasop ini dibuat oleh Mbak Ihda. Mbak Ihda ini terinspirasi dari singkatan nama depan anggota kelompok kami, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas dari Mbak Ihda ini membuat akun Instagram. Jadi yang membuat akun Instagram Bivasop itu adalah Mbak Ihda ya. Nah, selanjutnya Mbak Ihda ini juga bertugas untuk mengelola sosial media Bivasop, kemudian mempromosikan produk Bivasop, kemudian menyebarkan pamflet. Nah, tugas terakhir dari Mbak Ihda adalah COD atau DO dengan konsumen. Nah, selanjutnya tugas dari Mbak Wafiatus Askia atau bisa dipanggil Askia ya. Nah, tugas dari Mbak Askia ini yang pertama adalah membuat pamflet produk. Nah, yang membuat pamflet produk itu Mbak Askia. Nah, selanjutnya tugas dari Mbak Askia adalah mencari supplier. Nah, Mbak Askia ini mencari supplier milidi. Nah, kemudian Mbak Askia juga mengambil produk dari supplier. Selain itu, Mbak Askia juga bertugas untuk mempromosikan produk dari Bivasop melalui akun sosial media Mbak Askia, baik itu Instagram ataupun WhatsApp. Nah, tugas terakhir dari Mbak Askia adalah COD atau DO dengan konsumen. Nah, selanjutnya tugas dari Mas Burhan. Nah, Mas Burhan ini yang pertama bertugas untuk membuat pamflet produk-produk dari Bivasop. Yang kedua, Mas Burhan ini bertugas untuk mengelola sosial media dari Bivasop. Yang ketiga, Mas Burhan juga mempromosikan dan menyebarkan pamflet dari produk Bivasop. Nah, yang terakhir, Mas Burhan itu juga melakukan DO atau COD dengan konsumen. Seperti itu, teman-teman. Ya, selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT yaitu terdapat kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman.
Namun di dalam kekuatan itu sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu store kita mempunyai berbagai macam produk, diantaranya yaitu ada mie lidi dan mie gepeng, bakso aci, keripik kaca, dan basreng. Dari produk yang kita pasarkan tentunya bertahan lama ya teman-teman, tidak dalam hari itu juga harus dikonsumsi, tapi lebih dari 1 hari boleh, bahkan lebih dari 1 minggu itu untuk basreng juga masih gurih dan renyah untuk dikonsumsi. Selain itu, harga yang kita jual juga terjangkau, relatif murah. Pelayanan dari kita juga tentunya kita akan melakukan pelayanan yang sebaik mungkin dan seramah mungkin kepada konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai kelemahan. Produk yang kita jual tentunya sudah banyak dipasarkan oleh beberapa kalangan, baik itu dari kalangan orang dewasa maupun orang tua untuk melakukan transaksi penjualan dalam melakukan berbisnis. Selanjutnya yaitu mengenai peluang. Produk kita merupakan kebutuhan primer yang banyak dibutuhkan oleh konsumen, sehingga konsumen membutuhkan produk kita untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Kenapa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Karena produk kita yaitu produk yang termasuk dalam kategori cemilan, jadi dapat dikonsumsi setiap saat kita sedang bersantai maupun saat kita sedang melakukan seperti perkuliahan kayak gini sambil makan kayak gitu, atau dalam melakukan tugas sambil makan. Selanjutnya mengenai ancaman. Produk ini mudah dibuat dan tidak menutup kemungkinan akan ada pesaing. Akan tetapi kami juga akan selalu berusaha melakukan inovasi-inovasi terbaru baik dari segi rasa maupun segi bentuk. Ancaman lainnya adalah harga bahan baku yang meningkat. Jadi kita selalu melakukan inovasi terbaru baik dari produksi secara rasa maupun bentuk untuk menarik konsumen. Ya, selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Kelompok kita melakukan open PO selama 3 pekan. Yang pertama yaitu pada tanggal 13 bulan November tahun 2021. Dengan varian yang terjual yaitu ada 9 kripca, 13 basreng, 5 mie lidi, dan 4 mie gepeng. Untuk biaya operasional seluruh open PO pada tanggal 13 yaitu sejumlah 254.000. Dari biaya tersebut kita mendapatkan omset untuk kripca yaitu sebesar 63.000, untuk basreng 156.000, mie lidi dan mie gepeng sebesar 89.000, total 308.000. Ya, karena kita melakukan reseller, jadi omset yang kita keluarkan yaitu sebesar pesanan dari konsumen. Untuk profit yang kita peroleh yaitu 308.000 dikurangi 254.000 untuk biaya operasional. Jadi untuk laba pada tanggal 13 yaitu sebesar 54.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 21 bulan November 2021 dengan varian yang terjual yaitu 3 kripca, 10 basreng, 1 mie lidi, dan 3 mie gepeng dengan biaya operasional yaitu sejumlah Rp177.500. Omset yang kita dapat yaitu dari kripca sebesar 21.000, dari basreng 143.500, dari mie lidi dan mie gepeng sebesar 47.000. Total dari omset yaitu Rp211.500. Profit yang kita peroleh yaitu Rp211.500 dikurangi Rp177.500 untuk biaya operasional. Jadi omset laba yang kita peroleh yaitu Rp34.000. Yang ketiga yaitu pada tanggal 27 November 2021 dengan varian yang terjual yaitu 2 kripca dan 8 bakso aci.
dengan biaya seluruhnya yaitu 96.000. Omset yang kita peroleh dari Kripca yaitu 14.000 dan dari bakso aci yaitu 110.000. Total untuk omset yaitu 124.000. Untuk profit yang kita peroleh yaitu sebesar 124.000 dikurangi 96.000. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, berikut ada dokumentasi rapat koordinasi. Nah, itu rapat koordinasi perdana ya. Nah, selanjutnya ada dokumentasi logo brand dari IG Bivasop. Nah, selanjutnya ada dokumentasi akun sosial media Bivasop yaitu akun Instagram. Nah, kalian bisa langsung follow ya. Nah, selanjutnya ada dokumentasi mempromosikan produk melalui story WhatsApp. Teman-teman bisa dilihat ya, ini dokumentasi dari promosi produk melalui story WhatsApp. Ya, selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi pemesanan. Dari kita melakukan penawaran melalui media WhatsApp yaitu di Instastory, nanti ada konsumen yang memberikan pesan kepada kita bahwa mereka memesan makanan berapa pieces, nanti kita akan melakukan penawaran pendekatan yang lebih baik. Jadi nanti konsumen yang tadinya akan memesan satu bisa memesan lebih dari satu kayak gitu. Nanti dari dokumentasi pemesanan tersebut kita screenshot, kirim ke grup kita, grup penjualan dari kelompok kita sebagai acuan untuk meminimalisir agar kita tidak lupa siapa saja yang sudah memesan produk dari yang kita tawarkan, seberapa piecesnya, dan siapa juga namanya. Ya, selanjutnya yaitu dokumentasi testimoni. Ya, dari konsumen itu alhamdulillah ya, tanpa kita ngechat duluan gimana ini rasanya, dia langsung spontan ngirim nih testimoni kepada kita. Dengan antusiasnya mereka mengatakan bahwa produk yang kita jual itu enak untuk dimakan, untuk dikonsumsi, baik untuk anak-anak, dewasa maupun orang tua. Alhamdulillah responnya juga baik. Jadi kita juga melakukan pengecatan juga kepada konsumen yang lain, bagaimana dengan produk yang kita tawarkan, apakah produk yang kita tawarkan itu layak untuk dipertimbangkan selanjutnya untuk melakukan PO yang selanjutnya. Alhamdulillah juga dari teman-teman semua, dari konsumen mengatakan bahwa produk yang kita jualkan itu enak dan dapat dimakan dalam keadaan apapun untuk menemani kita dalam situasi apapun. Ya, selanjutnya dokumentasi dari produk basreng atau bakso goreng. Kami menampilkan pamflet yang digunakan sebagai alat promosi yang biasanya kami sebar melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Nah, dalam pamflet tersebut terdapat informasi harga. Yang pertama, berat 80 gram dengan harga 11.500. Yang kedua ada berat 100 gram dengan harga 13.000. Yang ketiga ada berat 250 gram dengan harga 28.000. Yang keempat ada berat 500 gram dengan harga 53.000. Dan yang kelima ada berat 1 kg dengan harga 100.000. Selain itu kami juga menampilkan beberapa foto dan testi dari konsumen. Ya, dokumentasi dari produk Kripca atau keripik kaca. Kami menampilkan pamflet yang sering digunakan sebagai bahan promosi. Di situ ada informasi harga, yaitu harganya 7.000 per pouchnya. Untuk varian rasa ada rumput laut, pedas, dan balado. Kami juga menampilkan beberapa gambar dari produk tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Pada gambar di samping adalah foto-foto dokumentasi mie lidi atau mie gepeng yang telah kami perjualbelikan kepada konsumen. Selanjutnya dokumentasi tentang bakso aci atau boci.
Di samping terdapat berbagai macam foto dokumentasi antara owner dan konsumen. Nah, selanjutnya yaitu dokumentasi owner dari Biva Shop. Nah, teman-teman bisa lihat nih wajah cantik-cantik dan ganteng dari owner Biva Shop. Nah, pada pengambilan foto ini itu lagi COD. Nah, setelah saya dan Mbak Askia mengambil barang dari supplier, nanti kita akan COD bersama dengan anggota kelompok 1. Nah, di situ kita menyerahkan produk-produk masing-masing anggota ke masing-masing anggota, kemudian kita baru COD dengan konsumen. Seperti itu, teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi digital dan kreatif. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil sisi positifnya dari bisnis kami ya. Apabila terdapat kekurangan atau salah ucap, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.